Elisa Butar-Butar, kelas 3B. Kali ini Catherine akan bercerita dengan judul Putih Kesumba. Begini ceritanya. Alkisah di negeri Jambi. Hiduplah sepasang suami istri yang belum dikaruniai anak. Padahal mereka sudah lama menikah. Mereka juga sudah berusaha kesana kemari. Dan setiap hari mereka selalu berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Pada suatu malam, suami istri tersebut mengalami mimpi yang sama. Mereka bermimpi bertemu seorang kakek dan si kakek berkata, "Jika kalian ingin mempunyai anak, carilah rebung yang dililit ular sawah. Rebus dan makanlah rebung itu." Keesokan harinya, mereka pergi mencari rebung. Setelah sudah berkeliling di sekitar hutan bambu, mereka menemukan rebung yang dililit ular sawah. Sang suami segera menceritakan mimpinya kepada si ular, dan si ular sawah pun berkata, "Baiklah, akan kuberikan rebung ini, tetapi Tuan harus berjanji kepada saya." Kata sang suami, "Hei ular sawah, apa yang harus kujanjikan?" "Jika anak yang lahir laki-laki, ia akan menjadi milik Tuan. Tetapi jika anak yang lahir perempuan, ia akan menjadi milikku. Anak itu harus diserahkan padaku saat berusia 7 tahun. Tanpa pikir panjang lagi, mereka segera menyetujui perjanjian yang dibuat si ular sawah. Mereka pun membawa rebung tersebut, segera dimasak dan dimakan. Ajaibnya, beberapa hari kemudian, sang istri benar-benar telah mengandung. Setelah genap 9 bulan, akhirnya sang istri melahirkan anak. Mereka sangat bahagia. Namun, kebahagiaan itu segera sirna begitu mengetahui anak yang lahir perempuan. Meski kecewa, mereka memelihara anak itu dengan penuh kasih sayang. Dan anak itu diberi nama Putih Kesumba. Ketika Putih Kesumba sudah berumur 7 tahun, tiba saatnya bagi mereka untuk menyerahkan Putih Kesumba kepada ular sawah. Betapa berat hati mereka menyerahkan anaknya. Mereka pun memutuskan untuk tidak menepati janji. Putih Kesumba pun dilarang bermain di luar rumah. Seperti kita saat ini, di rumah terus gara-gara ada corona. Nah, pada suatu hari, sang suami pergi berlayar selama 3 bulan. Sepeninggalan sang suami, sang istri mengajak Putih Kesumba mandi di sungai. Ketika sedang asyik bermain, Putih Kesumba ditangkap oleh ular sawah. Ia berteriak, "Tolong aku!" Ibunya terkejut dengan rasa menyesal dan meratap sejadi-jadinya. Akan tetapi, apa hendak dikata? Kelengahannya membuat ia terpisah dengan sang anak. Putih Kesumba pun dibawa ke tebing yang menjorok ke tengah sungai. Seminggu kemudian, bertanyalah si ular sawah kepada Putih Kesumba. "Hei Putih, sudah seberapa besarkah hatimu?" Jawab Putih Kesumba dengan ketakutan.
tebing tempat Putri Kesumba berada itu selalu dilewati oleh orang-orang yang baru pulang berlayar. Putri Kesumba pun selalu bertanya kepada mereka, "Hai bapak yang baru pulang berlayar, apakah bapak bertemu dengan ayah saya?" "Ayo, masih jauh." Kemudian si ular sawah kembali bertanya kepada Putri Kesumba, "Sudah seberapa besarkah hatimu, Putri?" "Masih sebesar mangga." Dan begitulah seterusnya. Ketika bulan ketiga hampir habis, si ular sawah bertanya lagi kepada Putri Kesumba, "Sudah seberapa besarkah hatimu, Putri?" Sudah sebesar nyiu." Mendengar hal itu, si ular sawah sangat senang. Ia pun pergi mengundang teman-temannya untuk berpesta. Ia memanggil 10 ekor ular. Ketika pesta akan dimulai, ayah Putri Kesumba pulang dari berlayar. Dan kebetulan sekali lewat di dekat tebing Putri Kesumba berada. Melihat ayahnya, Putri Kesumba langsung berteriak sekuat-kuatnya, "Ayah, ambillah saya, ayah! Ayah, ambillah saya, ayah!" Mendengar teriakan keras itu, ayahnya terkejut. Ia langsung mendekatkan perahunya ke tempat Putri berada. Dengan cepat, ia menyambar Putri Kesumba masuk ke dalam perahunya. Tepat pada saat itu, ular dan teman-temannya datang. Ia berteriak, "Putri, jangan kabur, Putri! Aduh, bagaimana ini? Jika Putri kabur, aku yang bakal disantap. Bagaimana ini?" Demikianlah, akhirnya ular sawah tersebut menjadi santapan oleh ke-10 ekor ular yang diundangnya itu. Putri Kesumba pun pulang bersama ayahnya, disambut oleh ibunya dengan penuh sukacita. Sejak saat itu, keluarga itu pun hidup bahagia selamanya. Nah, pesan moral dari cerita ini adalah jangan berjanji jika kamu tidak yakin bisa menepati. Dan saat berhadapan dengan masalah, jangan panik. Bertindaklah tenang dan berpikir untuk mencari solusi yang terbaik. Terima kasih.